Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita Ningsih Sujoko. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, di masa COVID ini, tentunya sebelum Bu Rita melanjutkan materi, pesan saya adalah anak-anak harus tetap menjaga kebersihan, mengutamakan protokol kesehatan. Caranya bagaimana? 1. Memakai masker kemanapun kalian berada ya. Memakai masker kemanapun kalian berada. Yang kedua adalah sering mencuci tangan. Sering mencuci tangan. Atau bila kalian berada di luar, bawa hand sanitizer. Yang ketiga adalah jaga jarak. Jadi kalau terpaksanya harus bertemu dengan orang luar, kalian harus menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Ya, jadi nggak boleh tuh kita main bareng, kumpul-kumpul kemana-mana kalau tidak perlu. Hindari kerumunan, hindari bepergian. Oke, bisa ya? Materi kali ini untuk kegiatan Matsama, Bu Rita akan menjelaskan tentang tata tertib di madrasah. Kalian sebelumnya sudah mendapatkan materi sebelum materi Bu Rita ini. Nah, pasti tidak kalah seru materinya ya. Untuk kali ini Bu Rita akan menjelaskan tentang materi tata tertib di madrasah. Kenapa? Kok harus atau penting untuk diketahui tata tertib di madrasah ini? Yang pertama adalah agar kita berada dalam sebuah tatanan yang baik. Agar kalian semua berada dalam sebuah tatanan yang baik di madrasah. Coba kalian bayangkan, kalau kita tidak memiliki tata tertib, waduh, serem ya. Kalau kita tidak ada tata tertib, bisa semaunya nanti. Berangkat semaunya, datang semaunya, ya hadir di sekolah semaunya, berpakaian juga semaunya. Tidak ada aturan. Itu sangat tidak baik dan tidak mendukung prestasi kita di sekolah. Sebelum Bu Rita lanjut untuk memberikan pertanyaan, untuk memberikan diskusi, arahan, akan kita dengarkan, akan kita ikuti penjelasan materi berikut ini. Disimak, diperhatikan. Cekidot. Baiklah anak-anakku sekalian, materi Matsama kita kali ini akan membahas tentang pentingnya mentaati tata tertib di sekolah. Pengertian tata tertib di sekolah. Sebelumnya, coba Bu Rita mau tanya dengan anak-anak. Ada yang tahu pengertian tentang tata tertib? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, di sini akan Bu Rita jelaskan pengertian tata tertib di sekolah itu adalah sebuah aturan atau bentuk tertulis yang harus atau wajib ditaati seluruh siswa di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang menyangkut pautkan tata tertib itu dengan peraturan atau disiplin, dengan ketertiban, atau dengan identik dengan pelanggaran dan juga hukuman. Ya, jadi 4 hal itu. Tata tertib pasti ada kaitannya dengan kedisiplinan, pasti ada kaitannya dengan ketertiban, pasti ada kaitannya dengan pelanggaran, dan ada juga kaitannya dengan hukuman. Sebenarnya keberadaan tata tertib itu tujuannya agar membantu siswa memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Jadi yang perlu dibenahi dalam pemikiran anak-anak sekalian adalah bahwa tata tertib bukanlah sebuah hal yang membatasi ruang gerak kalian di sekolah, tapi justru sebaliknya. Tata tertib adalah hal yang membantu prestasi belajar kalian menjadi maksimal di sekolah. Seperti itu ya. Pengertian tata tertib
di sekolah. Tentunya sebelumnya kalian juga sering ya mendengar tentang tata tertib. Di sekolah sebelumnya, di sekolah kalian sebelumnya, di SD atau MI, pastinya juga memiliki tata tertib kan ya? Begitu juga di MTs 6 Bantul. Nah, pengertian tata tertib sendiri tentunya kalian ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu nih? Oke, kalau ada yang belum tahu, sedikit gambaran dari Bu Rita bahwa tata tertib adalah aturan dalam bentuk tertulis yang harus atau wajib ditaati oleh seluruh siswa di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan atau berlangsung dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya banyak orang yang menyangkut pautkan sebuah tata tertib atau aturan itu dengan kedisiplinan. Juga ada yang menyangkut pautkan dengan hal ketertiban atau identik dengan pelanggaran juga hukuman. Keberadaan tata tertib sendiri sebenarnya bertujuan untuk membantu siswa memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Jangan dibalik ya, jangan dianggap bahwa tata tertib itu adalah hal yang membatasi ruang gerak siswa. Itu salah sekali. Bahwa ternyata sesungguhnya tata tertib apabila kita jalankan, apabila kita taati dengan baik, justru membantu kalian semua dalam rangka memperoleh prestasi belajar yang maksimal di sekolah. Manfaat mentaati tata tertib di sekolah. Ternyata ketika kita mentaati tata tertib di sekolah, itu banyak sekali manfaatnya loh. Di sini Bu Rita mencoba untuk meringkas dari sekian banyak manfaat dari tata tertib adalah ke dalam 10 item ini. Yang pertama adalah melatih kedisiplinan. Dengan mentaati tata tertib, seandainya kalian misalkan hadir tepat waktu, berarti kalian di rumah harus dituntut bangun pagi, melaksanakan ibadah, kemudian mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin agar hadir di sekolah tepat waktu, agar hadir di sekolah tidak terlambat. Nah, bangun paginya, berangkatnya, itu sebuah perilaku disiplin. Bagaimana kamu berusaha untuk hadir tepat waktu. Disiplin ini harus dilatih, harus ditanamkan. Tidak bisa disiplin itu cuma 1-2 kali, tapi harus kita biasakan setiap hari. Kemudian melatih tanggung jawab. Bangun awal atau bangun pagi, kemudian mempersiapkan diri, itu juga melatih tanggung jawab. Sampai di mana tanggung jawab kalian sebagai pelajar? Untuk hadir tepat waktu, untuk mentaati, untuk mau mendengarkan atau menjalankan perintah yang ditetapkan, untuk melaksanakan tata tertib yang ada di madrasah, itu sebuah rasa tanggung jawabnya sampai di mana. Kemudian mengefektifkan kegiatan sekolah. Dengan mentaati tata tertib, dengan hadir tepat waktu, misalnya tidak terlambat, membuat atau mendukung kegiatan belajar di sekolah lebih efektif. Bayangkan, bila kalian hadir tidak tepat waktu, ketika Bapak Guru sedang menjelaskan di dalam kelas, ternyata ada 30 menit kemudian ada anak terlambat yang sedang menjelaskan dengan serius ketika mendengarkan materi dengan asik-asiknya, lagi asik-asiknya tiba-tiba ada anak terlambat. Nah, sehingga terpotonglah itu penjelasan, sehingga kegiatan belajar menjadi tidak efektif. Dan yang keempat adalah mengingatkan tugas sebagai pelajar. Ini, nah, tugas kalian salah satunya adalah belajar. Tugas kalian adalah sekolah. Dalam sekolah itu ada tata tertibnya, sehingga otomatis kalian juga memiliki tugas mentaati tata tertib sebagai seorang pelajar. Yang kelima adalah melatih kejujuran. Mentaati tatib itu juga melatih kejujuran loh nak. Loh, kok bisa Bu? Ya bisa dong. Misalnya ketika kalian terlambat. Ketika kalian terlambat itu karena kesiangan. Tapi karena kamu takut oleh Bapak Ibu Guru, barangkali nanti nanti saya dihukum. Nanti kalau saya dihukum, pasti nggak enak nih. Disuruh lari atau disuruh menyapu. Akhirnya timbul rasa ingin mencari sebuah pembenaran
dengan berbohong. Iya ini Bu, ban sepeda saya itu bocor di jalan sehingga saya terlambat. Nah, ini yang perlu dibenahi bahwa ternyata mentaati tata tertib itu juga melatih kejujuran. Ketika kamu datang tepat waktu, itu kamu akan berperilaku jujur, bangun pagi, kemudian mempersiapkan dirimu sebaik mungkin ke sekolah sehingga datang tidak terlambat. Itu kalian berperilaku dengan baik. Kalau kalian terlambat, kemudian kalian mencari alasan-alasan lain, nah itu ada kecenderungan menjadi tidak jujur. Kemudian ini yang keenam, menjaga kenyamanan lingkungan. Ketika kamu terlambat, kemudian masuk kelas, kelas yang tadinya mengikuti KBM dengan baik, melihat kamu terlambat, teman-temanmu menjadi merasa hal itu layak untuk ditertawakan atau layak untuk dijadikan alasan untuk menggoda kalian. Nah, ketika hal itu terjadi, kelas menjadi ramai, menjadi tidak terkendali, sehingga keadaan di kelas menjadi tidak nyaman. Yang lainnya, mentaati tata tertib itu manfaatnya juga melatih kemandirian. Dengan melatih kemandirian, dengan bangun pagi, dengan mengayuh sepeda pagi-pagi, yang lainnya masih tidur, yang lainnya masih belum bangun, kamu sudah mempersiapkan dirimu agar tidak terlambat. Nah, sehingga kamu lebih mandiri ketimbang anak yang tidak bisa menyiapkan dirinya. Kemudian ketika kamu mengerjakan tugas tepat waktu, itu kamu juga mandiri. Bagaimana saya harus mengerjakan tugas tepat waktu? Saya harus mengerjakan secepat mungkin, tentunya dengan hal yang baik, tentunya dengan tidak asal cepat tapi juga tepat. Nah, ini melatih kemandirianmu. Kamu belajar dengan tekun, ini menumbuhkan rasa mandiri di dalam diri kamu. Kemudian melatih keterampilan sosial dan juga soft skill. Dan yang kesembilan, menghilangkan kecemburuan sosial. Artinya bahwa tata tertib berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali. Kemudian yang ke-10, meningkatkan rasa kebersamaan. Dengan tata tertib, dengan adanya tata tertib, ini melatih kebersamaan, meningkatkan rasa kebersamaan, hadir tepat waktu bersama, memulai kegiatan ibadah pagi di sekolah bersama, kemudian apalagi memulai KBM di kelas bersama-sama, ini meningkatkan rasa kebersamaan. Kalau kalian dalam satu kelas itu kompak, tidak ada yang terlambat, wah berarti keren. Kelas kalian mampu menjaga kebersamaan dengan baik. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya atau Bu Rita akan menjelaskan tentang contoh atau sikap perilaku mentaati tata tertib di sekolah. Yang pertama, yang mudah ya, yang sedari tadi kita bicarakan adalah hadir tepat waktu. Kemudian mengenakan seragam yang telah ditentukan. Hari Senin apa, Selasa apa, jangan dibalik-balik dengan berbagai alasan. Ketelengsot Bu, atau hilang di pondok, atau belum dicuci, atau masih di laundry. Nah, ini perilaku yang tidak tertib. Begitu. Kemudian ada lagi, tidak membawa handphone ke sekolah. Di MTS 6 Bantul, salah satu peraturan atau tata tertibnya adalah tidak diperkenankan membawa handphone ke sekolah. Yang keempat, tidak membuat gaduh di sekolah atau tidak membuat keramaian di dalam kelas. Sama ya. Kemudian yang kelima, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Yang keenam, tidak memakai perhiasan yang berlebihan untuk anak putri atau untuk anak putra tidak memakai perhiasan layaknya wanita seperti ditindik, pakai gelang, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, dapat menjaga hubungan baik dengan teman dan juga warga madrasah. Jadi, dengan teman itu yang rukun, saling menghormati, tidak saling mengejek, tidak saling membuli. Kemudian menjaga nama baik madrasah. Ya, ini penting sekali, menjaga nama baik madrasah, menjaga perilaku kalian, menjaga sikap kalian. Dan yang terakhir, salah satu contoh atau sikap perilaku mentaati tata tertib adalah menjaga sarana dan prasarana milik sekolah, tidak mencoret-coret meja,
tembok, merusak fasilitas lain yang ada di sekolah. Ini adalah contoh-contoh gambar siswa melanggar tata tertib. Di sini kalian lihat, ini ada anak terlambat datang ke sekolah, pintu gerbangnya ditutup. Oh iya, untuk informasi kalian semua siswa kelas 7 MTS 6 Bantul, bahwa di MTS 6 Bantul apabila pukul 7 itu gerbang akan ditutup. Gerbang akan dikunci oleh petugas keamanan dan selama kurang lebih 15 menit selama proses kegiatan sholat duha berjalan di musola, kalian yang terlambat harus menunggu di luar pagar. Dan tidak pulang ya, tapi menunggu di luar pagar. Untuk kemudian nanti oleh Pak Satpam akan dibuka pintunya. Untuk kemudian bagi kalian yang terlambat bisa mendata diri kalian di pos Satpam. Kalian bisa menulis di buku di sana yang sudah disiapkan. Untuk kemudian lagi kalian akan diarahkan untuk bertemu dengan guru piket. Nah, di sana pun akan ada data atau pendataan lagi untuk anak-anak yang terlambat. Bagi anak yang terlambat, ini dalam poin penskoran diberi poin 5. Untuk terlambat kurang dari 30 menit, poinnya 5. Untuk terlambat lebih dari 30 menit, itu ada poin 10. Nah, poin-poin ini tidak bisa ditukar seperti di supermarket dengan hadiah-hadiah yang cantik ya. Tapi ini kalau kalian banyak mengumpulkan poin pelanggaran, bisa mempengaruhi kenaikan kelas kalian. Nah, kalau yang ini adalah gambar siswa yang curi-curi menggunakan HP saat pelajaran di kelas. No, 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 no. Ini tidak perlu atau tidak boleh kamu lakukan ya, Nak. Kenapa kalau kamu lakukan? Ada yang tahu tidak? Kalau saya bawa handphone terus kenapa, Bu? Ya, pertanyaan bagus. Kalau kalian membawa handphone dan itu ketahuan oleh Bapak Ibu guru atau petugas atau tim kedisiplinan, maka handphone kalian itu akan kita sita, Nak. Akan diambil oleh madrasah dan dikembalikannya lama loh ini, tidak langsung dikembalikan. Tapi dikembalikannya ketika kamu lulus besok saat kamu kelas 9 atau kamu pindah dari madrasah. Atau ketika kamu pindah dari MTS 6 Bantul. Waduh, repot ya urusannya. Makanya daripada HP-mu itu diambil, mendingan gak usah bawa HP ke sekolah saja ya. Nah, kalau yang ini adalah contoh berperilaku yang sangat kurang baik ya, Nak ya. Ini kedapatan melompat pagar atau tembok sekolah. Nah, untuk anak yang terlambat, jangan sekali-kali seperti ini. Jangan naik atau lompat tembok sekolah. Cukup antri atau menunggu sampai gerbang dibuka. Untuk anak yang berada dalam KBM di dalam kelas, juga jangan sampai meninggalkan KBM dengan melompat pagar untuk keluar. Untuk melompat pagar seperti ini, poinnya besar sekali loh. Dan ini kalau kalian lakukan sampai 2 atau 3 kali, ini poinnya lumayan besar dan sangat mempengaruhi kenaikan kelas kalian. Untuk itu, jangan pernah dilakukan ya. Sanksi jika melanggar tata tertib. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Sanksi jika melanggar tata tertib yang ada di MTS 6 Bantul. Yang pertama, bahwa seluruh pelanggaran tata tertib telah tertuang dalam poin pembobotan pelanggaran. Jadi seluruh pelanggaran sudah kita rangkum menjadi satu dan setiap itemnya ada pembobotan poinnya sendiri-sendiri. Yang kedua, salah satu dari beberapa kriteria kenaikan kelas di MTS 6 Bantul adalah siswa tidak boleh memiliki poin pelanggaran tata tertib melebihi 150. Ini ya Nak ya, perlu diperhatikan bahwa kalian jangan sampai memiliki poin pelanggaran melebihi nominal atau jumlah 150 karena bisa menyebabkan tidak naik. Dan yang ketiga, siswa yang memiliki poin pelanggaran lebih dari 150 maka, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat dipertimbangkan kenaikan kelasnya. Aduh, serem ya. Otomatis jangan pernah kamu koleksi poin pelanggaran. Yang dikoleksi apa, Bu? Prestasi. Oke?
Iya, baiklah anak-anak, demikian materi tentang pentingnya mentaati tata tertib di sekolah. Luar biasa, pastinya banyak hal yang sudah kamu pahami ya, dari awal hingga akhir apa yang Burita sampaikan ini wajib atau harus kita dengarkan, kita resapi atau kita pelajari yang tadi sudah saya sampaikan untuk kemudian diterapkan, dijauhi hal-hal yang merugikan kalian. Untuk detail atau untuk rincian tata tertib, larangan, dan kewajiban serta bobot pensekoran itu akan saya sampaikan dalam folder berikutnya, dalam informasi berbentuk PDF yang selanjutnya. Nanti kalian bisa membuka, mendownload file tersebut, kemudian kalian bisa membaca-bacanya per itemnya apa saja yang menjadi kewajiban, larangan, sanksi, dan juga masing-masing skor dari tiap pelanggaran tata tertib akan saya bagikan dalam file yang berbeda. Terima kasih atas kerjasama kalian. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, demikian tayangan atau materi tentang tata tertib di madrasah. Pastinya banyak pelajaran, banyak materi, banyak pengetahuan yang kita telah dapatkan setelah tayangan tadi. Untuk kedepannya, mari bersama kita patuhi, kita junjung bersama tata tertib yang ada di madrasah. Cukup sekian materi dari Burita, akan dilanjut dengan materi berikutnya. Sampai di sini, terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.